Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari pengobatan Klinik Terapi Ibnu Masifa dan Ramuan Herbal Sensei ya. Saya kali ini akan menjelaskan kepada semua saja, termasuk pada pasien-pasien saya ya yang selama ini dalam proses pengobatan akan memberikan beberapa tips yang insya Allah ini sangat mempengaruhi dalam proses kesembuhan ya. Jadi untuk mencapai sebuah kesembuhan ya, artinya kalau kita sakit, kita ingin sembuh, maka dibutuhkan beberapa hal yang kita terapkan ya pada saat kita ada di luar atau di rumah ya. Jadi ketika meskipun sudah melakukan pengobatan atau terapi, ada pola-pola atau tips-tips yang kita lakukan untuk membantu terjadinya proses perbaikan. Jadi di terapi ini diperbaiki sistem ya peredaran darahnya dan dikasih ramuan Sensei itu juga untuk mendukung ya agar prosesnya itu segera terjadi perbaikan. Caranya adalah kita pertama menggunakan tunjangan-tunjangan atau kebiasaan-kebiasaan yang harus kita lakukan. Nah, untuk mencapai kesembuhan yang perlu kita perhatikan adalah kita bersihkan semua polusi ya, bersihkan semua polusi. Jadi artinya semua polusi di sini adalah mungkin kalau kita di luar ya atau radikal bebas, di sana ada asap kendaraan, ada asap rokok, ada asap dari bakaran apa di sekitar kita atau sampah dan sebagainya, banyak limbah-limbah pabrik atau limbah-limbah apapun yang kita jumpai itu menyebabkan gangguan ya, mengganggu sistem kekebalan tubuh kita. Jadi kita radikal bebas ini mengganggu organ termasuk toksin yang masuk dari luar ya, dalam tubuh kita. Maka kita harus bersihkan. Caranya bagaimana? Ya kita cari tempat yang di situ udaranya bersih. Ya minimalnya ya kalau kita mencapai bersih banget tidak bisa, tapi minimal ada yang kadar oksigennya itu tinggi. Mungkin di daerah sini Sragen atau sekitarnya, bisa ke Karanganyar atau di mana di Kemuning dan sebagainya. Ini memang membantu meningkatkan chi atau energi di dalam tubuh kita karena oksigennya ini sangat bagus ya di sana, sangat tinggi. Ini membantu. Lah apa hikmah daripada kita menghirup udara yang bersih, kemudian di situ oksigennya tinggi. Yang pertama adalah peredaran darah kita. Jadi kalau tubuh kita, jantung kita, otak kita ini tercukupi kadar oksigen yang sangat tinggi, maka sistem kekebalan tubuh kita ini meningkat. Jadi daya tahan tubuhnya lebih kuat, sehingga dalam proses pengobatan ini sangat bagus. Namun di situ perlu diperhatikan ya, ketika kondisinya lemah, kalau jalannya agak jauh ya, perjalanan sangat jauh, itu ya janganlah ya. Nanti karena akan mempengaruhi kecapean di sini. Kalau orang sakit ini mengganggu kalau terlalu capek itu, karena fisiknya memang perlahannya minimal kita pagi itu jalan-jalan. Pagi hari itu insya Allah udaranya agak bersih gitu, maksudnya agak bersih karena masih ada embun. Dan biasakan kita itu jalan di embun ya, ada rumputnya itu kita bisa jalan di situ, dan di situ nanti kita jalan atau lari-lari di situ, maka itu bisa membantu refleksiologi ya, refleksi yang ada di pusat saraf di telapak kaki kita, bisa merangsang organ-organ dalam kita sehingga membantu sirkulasi peredaran darah dan meningkatkan kerja jantung secara optimal. Jadi katakan ini olahraga ya, olahraga itu membantu menjaga kesehatan jantung kita, paru-paru kita, dan tulang kita juga. Hampir semua didorong dengan olahraga tadi, polisi ya tuh. Kemudian di rumah kita ya jaga kebersihan ya, agar mungkin tempat rumah kita sering dibersihkan. Dengan bersih itu maka ada berbahasa bersih itu sehat, maka kita perlu memperhatikan kebersihan di dalam kehidupan kita. Kemudian berikutnya yang kedua kita harus lancarkan semua meridian. Apa itu meridian? Jadi meridian adalah sistem saraf.
yang berhubungan dengan organ tubuh kita, atau itu bahasa akupuntur itu meridian ya, akupunturnya titik-titik saraf ya, orang kita awam titik-titik saraf jalur meridian itu sebagai jalur peredaran darah maaf, jadi jalan darah. Jadi kalau jalan itu normal, maka dilewati itu bisa lancar apapun itu. Jadi untuk melancarkan, memperbaiki jalan darahnya ya, artinya itu ada di jalan, kita melewati sebuah jalan itu kalau normal insya Allah lancar, tapi kalau jalan itu tidak normal maka terjadi sumbatan ya, itu nah, biasanya darah jalan menjadi rusak, itu kalau bisa terjadi darah tidak lancar karena jalannya ini jalur penghubungnya atau jalurnya ini terjadi gangguan, kerusakan. Maka yang menyebabkan kerusakan itu apa? Itu kotoran yang nempel pada dinding pembuluh darah kita. Itu maka dengan itu harus dibersihkan ya. Nanti kalau sudah meridiannya bersih atau jalannya itu sudah normal, maka sirkulasi darahnya akan berjalan dengan optimal, akan menjadi lancar di sini. Jadi memang perlu diperhatikan pada semua saja. Jadi peredaran darah ini sangat penting. Dengan terjadinya peredaran darahnya lancar, maka semua organ tubuh kita ini menjadi seimbang. Artinya nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita ini bisa optimal. Tapi kalau peredaran darahnya ini, karena darah itu mengangkut nutrisi ini untuk dikirim ke sel-sel tubuh kita, ke dalam darah kita, ke dalam seluruh organ tubuh kita, seperti itu. Kemudian itu dengan cara tadi terapi ya. Nah, di sini kita sistem pengobatan itu terapi pakai ramuan. Jadi terapi itu memperbaiki meridiannya ini atau jalan darahnya ini. Kemudian ada ramuan yang digunakan untuk mencukupi nutrisi tubuh kita. Karena orang yang sakit itu karena terjadi kekurangan asupan dalam tubuh kita, organ kita, sel tubuh kita kekurangan nutrisi. Ibarat tanaman itu kurang siraman, kurang pupuk ya, kekurangan pupuk sehingga proses perkembangannya, kesuburan ini lemah sehingga yang menimbulkan terjadinya penyumbatan itu tadi. Maka kalau dengan terapi ini untuk memperbaiki sistem ya, jalan darahnya, aliran darahnya biar optimal. Nanti kemudian kita harus menjaga pikiran kita, tidak boleh kita terlalu stres ya, dihindari, terlalu tegang itu dihindari ya, butuh refresh ya. Untuk refreshing itu penenang atau bisa dilatih untuk pernafasan ya, dan meditasi tenang, posisi tubuh tenang, mungkin sambil menghirup udara segar, kita posisinya itu di luar ya, di alam bebas. Lebih bagus pada pagi hari ya. Pagi hari itu termasuk terapi alam yang perlu kita terapkan di situ. Maka pada pagi hari itu oksigennya tinggi ya, kemudian ada lagi vitamin D-nya juga tinggi. Seperti itu, banyak vitamin, semua dari matahari, alam itu bagus pagi hari. Dan kalau terjadi tubuh kita terjadi masalah atau gangguan pada peredaran darah, nah, ada kotornya itu karena akibatnya ada dari pola makan kita. Pada masyarakat sekarang banyak sekali yang menderita yang namanya gula, asam urat, kolesterol, stroke, ya, asam lambung. Karena yang kita makan itu unsurnya adalah memiliki kadar toksin atau racun. Nah, kalau racun di dalam tubuh kita ini selalu meningkat karena yang kita makan. Jadi sakit itu tidak jauh dari pola makan dimulainya ini dari gorengan itu kalau terlalu banyak menimbulkan kolesterol, tapi tiap hari orang makannya itu malah gorengan ya, kulit, jeruan itu dikonsumsi tiap hari. Akhirnya apa ya, terjadi pengendapan yang menimbulkan toksin yang menumpuk pada ginjal. Nah, kalau ginjal udah kotor, ginjalnya sudah kotor, minumnya jarang air putih, teh, kopi ataupun yang lain, karena ginjal itu terutama adalah air putih yang cukup. Maka kalau dalam hal ini saya jelaskan, kita harus cukup air putihnya. Air putih itu harus banyak ya. Agar apa?
ketika kita makan sesuatu yang terlalu tinggi kadar tadi, atau purinnya terlalu tinggi atau lemak terlalu tinggi, gula terlalu tinggi, itu bisa larut melalui air putih tadi yang kita minum tadi. Nah, dan bisa juga mengkonsumsi ramu-ramuan yang dikonsumsi herbal-herbal untuk membantu proses itu menjaga kesehatan. Jadi terapi dan ramuan ini sebenarnya untuk menjaga kesehatan. Ini sebenarnya untuk pencegahan sebenarnya. Namun mampu untuk mengobati juga. Jadi perlu kita perhatikan bahwa terapi ini adalah merupakan kebutuhan tubuh kita. Dengan terapi maka sistem peredaran darah kita ya, yang awalnya tidak lancar, yang awalnya tidak normal, yang awalnya terjadi pembekuan, pengentalan, ini bisa lancar. Karena fungsi utama terapi adalah menyeimbangkan energi di dalam tubuh atau menyeimbangkan, menstimulasi saraf-saraf yang terjadi penyumbatan dan melancarkan sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Ini kalau darah kita normal maka insya Allah ini akan membantu sekali dalam proses penyembuhan. Kalau kita yang kita makan itu jenisnya banyak mengandung lemak, tidak ada gizinya, ini menimbulkan pengentalan darah. Nah, pengentalan darah ini bisa mengarah ke mana-mana penyakit, dan terjadi pengentalan maka terjadi penyumbatan. Bisa jadi yang sering dirasakan mungkin lututnya sakit, sering kesemutan, atau stroke. Ini fatalnya di sini, stroke. Jadi terapi itu untuk pencegahan. Maka saya sampaikan untuk terapi dan menjaga, untuk terapi dan mengonsumsi ramuan jangan nunggu sakit. Sehat itu adalah pencegahan. Nah, jadi sehat itu adalah pencegahan. Kalau tidak kita cegah, maka yang terjadi adalah tidak ada proses pembuangan racun di sini. Nah, maka racun itu condongnya menumpuk terus. Apalagi ditambah pola ya banyak polusinya yang sering dihirup, pencemaran udara, ditambah lagi kurang berolahraga, banyak mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, stresnya berlebihan, berpikir terus selalu tegang-tegang. Ini menimbulkan tumbuhan penyakit di dalam tubuh kita. Maka di situ mari jangan nunggu sakit baru kita cari pengobatan atau terapi yang lain, tapi mulai dari sekarang kita cegah di situ. Karena gini, kalau kita mau menjaga kesehatan, menjaga dan mencegah penyakit, itu efeknya lebih bagus dan lebih mudah, dan insya Allah tidak terjadi hal-hal yang terlalu berat gitu. Karena ada servisnya. Kalau kita biarkan terus pola hidup yang tidak baik, ya rusak kan tubuh kita. Maka di sini sangat kita jaga sekali yang namanya gaya hidup sehat. Sedangkan makanan ini sekarang ini banyak mengandung zat-zat yang berbahaya. Dan yang perlu kita perhatikan adalah rutin olahraga. Ya, dengan kita mau berolahraga ini secara otomatis ini juga merupakan terapi, ya, terapi alam bebas, ya, terapi alam bebas yang di situ langsung dari Allah ya, memberikan melalui alamnya, vitamin D-nya, kemudian oksigennya, kemudian banyak sekali manfaatnya, penyertaan jantung juga. Nah, ini olahraga ini termasuk untuk proses pembuangan racun, untuk menguatkan organ-organ kita. Kemudian minum air putih yang cukup. Dengan minum air putih yang cukup tadi saya jelaskan itu bisa membantu, termasuk terapi air putih. Air putih membantu melancarkan peredaran darah. Ini. Jadi air putih itu berfungsi untuk alat transportasi juga, ya, untuk membuang dan mengalirkan ya nutrisi-nutrisi juga, terutama ginjal, proses penyaringan
racun, karena semua yang masuk ke dalam tubuh kita disaring oleh organ ginjal. Ya. Kalau sudah yang kita makan adalah makanan bebas yang tidak memiliki nilai vitamin dan nutrisi gizi yang bagus untuk tubuh kita, maka tubuh ini keasamannya akan naik. Nah, tubuh itu yang bagus adalah kondisinya itu adalah basah, ya basah. Kalau asam ya bisa menimbulkan banyak sekali faktor, asam lambung, kemudian peradangan pada usus, kemudian penyakit gula, kemudian bisa menimbulkan gangguan pada jantung. Yang terparah adalah bisa menimbulkan pengapuran. Ya, kalau asam ini mudah pengapuran, ini mudah pegel itu. Nah ini karena ditimbulkan karena asam tinggi itu kurang bagus. Nah ini maka dari itu ini penting tadi, saya ulang lagi, olahraga dan minum air putih yang cukup. Kemudian kita jauhi minuman yang terlalu manis. Nah ini meskipun kita tidak sakit gula loh ya, kalau yang gula jelas menghindari, tapi terkadang orang yang tidak memiliki penyakit gula itu terkadang juga sering minum manis. Nah ini sering minum manis, maka di sini kalau terlalu banyak minum manis ini menimbulkan pengentalan darah dan pengendapan. Ya, manis apalagi tidak aktivitas ini menimbulkan bisa jadi ya yang namanya kesemutan, pegel, keju, jimpe, ya tangan tidak bertenaga. Ini karena apa? Terjadi pengentalan pada darah kita, pada pembuluh darah, sehingga itu mengganggu sistem meridian atau sistem sirkulasi darah. Nah, kemudian kita hindari zat makanan atau minuman yang memiliki kadar alkohol yang tinggi. Ya, ini tips ini umum ya, karena kalau tubuh terlalu banyak mengkonsumsi gas atau makanan minuman yang berkarbon, contoh seperti durian, nangka, kemudian ada lagi minuman karbon atau yang memiliki kadar soda, pengawet, ya perasa, ini merusak terutama ginjal. Ya memang kerusakan ginjal tidak secara langsung, tapi gejalanya itu bisa dirasakan. Nah ini ciri-ciri kita memiliki gangguan pada ginjal. Ya, saya akan jelaskan. Yang pertama, mudah capek. Ini. Jadi gitu. Kalau ginjal kita kekurangan cairan, pertama adalah mudah capek. Nah, di sini kita belum menyebut penyakit ginjal, belum ya. Gangguan organ ginjal. Kalau gangguan tuh masih sumbatnya masih kecil ya, tapi sudah mengalami gangguan. Kalau gangguan ini dibiarkan tidak diperbaiki, maka akan terjadi namanya penyakit. Nah, jadi penyakit itu timbul dikarenakan adanya gangguan terlebih dahulu, atau kerja ginjalnya tidak optimal. Di sini mungkin kalau diperiksakan mungkin masih normal semua, padahal sudah ada gangguan. Gitu. Tadi pertama mudah capek. Yang kedua, tensinya sering tinggi. Nah ini, kalau tensi sering tinggi, ya itu. Kenapa demikian? Ya, karena orang darah tinggi itu dikarenakan dehidrasi. Ya, dehidrasi juga pertama. Cairan dalam ginjalnya ini kurang. Nah, kalau kurang, maka padahal otak kita dalam berpikir itu membutuhkan cairan. Apalagi stresnya tinggi, ditambah minumnya kurang, pasti ini akan terjadi namanya gangguan dulu. Mudah capek, pinggangnya mudah sakit. Nah, kalau sudah karena organ ginjal di pinggang kita, letak di tempat di suku kita tarik ke belakang ini lah, ini letak ginjal di suku ini, suku ya, itu yang pertama. Yang kedua, bisa jangan rasakan tadi sering nyeri pinggangnya. Kadang itu pernah dipijat ya, pijat urut cepat. Padahal kalau sudah ada gangguan ginjal itu tidak boleh. Ya, tidak boleh melakukan masas atau pijat. Ya, terapinya perbanyak air putih. Ya. Jadi kalau ginjal itu kurang cairan, maka dia panas ginjal itu.
Ketika panas, dia meradang, menimbulkan rasa pegel yang luar biasa. Seluruh tubuhnya pegel. Nah, ini. Yang kedua, yang berikutnya, timbul lutut sering sakit. Nah, ini. Kenapa demikian? Karena setar, ya, sumsum tulang belakang, ya, itu berhubungan dengan ginjal juga. Maka orang ketika kurang minum, maka jadi apa? Sering pegel. Ini Bapak Ibu sekalian yang melihat, ya, mengikuti video ini, terutama pasien-pasien saya sarankan cukupi air putih kita untuk ginjal kita. Dan yang terpenting, jangan kita merasakan sesuatu. Kalau kita sudah tahu tentang di bidang kesehatan, mungkin bisa memilah. Tapi bagi kita yang masih awam, bagi orang yang masih awam, sebelum melakukan tindakan apapun, ya, tindakan pengobatan apapun, lebih bagusnya bawa ke dokter terlebih dahulu atau ahli pengobatan, ya, ahli pengobatan. Situ. Nanti akan diperiksa dahulu sehingga ada diagnosa, diperiksa dulu, diketahui sakitnya apa, baru ada tindakan pengobatan sehingga tidak keliru. Terkadang orang itu pinggangnya pegel, dikira salah terjepit, ternyata bukan, ya. Dikira kadang sering pegel, dikira asam urat. Ya tadi siang saya ada pasien, ya, ke dokter, ya, awal dikira itu asam urat atau yang lain, ternyata tidak. Oh, bapak ini mengalami tidak karena dari asam urat juga tidak, kolesterol tidak, tapi karena adanya saraf terjepit. Nah, ini apalagi kita minum obat kimia tanpa resep dokter, ini berbahaya lagi, ya. Hati-hati dalam proses pengobatan ini lebih, karena kalau terjadi kekeliruan ini fatal, berbahaya, ya, membahayakan, ya, sifatnya membahayakan. Maka dari itu kita lebih bagus kita mencegah penyakit, ya, terapi, ya, konsumsi ramuan. Jadi tubuh kita itu kita jaga, ya. Maka jadikan kebutuhan, ya. Sebulan sekali cukup, ya, terapi itu untuk menjaga itu. Kalau sudah sakit lain lagi, ya. Kalau sudah sakit mau tidak mau, ya, pasti ini harus melakukan tahap pengobatan. Lebih sulit, pantangannya lebih banyak, harus keluar biaya banyak. Lah ini di sini. Ke dokter juga biaya banyak, dimanapun akan terjadi banyak biaya yang dikeluarkan. Nah, lain kalau kita mencegah, sebulan sekali katakan untuk terapi berapa, ya, menyisikan 100.000 khusus untuk itu perawatan kesehatan terapi untuk mencegah penyakit, ya, lebih nikmat, ya, di situ. Jadi ini tidak sekedar untuk apa, ya, istilahnya kok dikatakan untuk promosi, tidak, ya, tapi untuk kita tuh lebih peduli dengan kesehatan, seperti itu. Jadi demikian, ya, yang bisa saya sampaikan. Intinya kita batasi asupan makanan kita, ya, terutama daging dan makanan itu yang memiliki banyak dari pengawet, zat pengawet, perasa, itu dihindari. Makan apapun yang banyak mengandung itu. Dan memang kalau mau, ya, itu memang organik bagusnya. Tapi organik memang lebih tinggi sedikit harganya. Kalau untuk kesehatan itu tidak ada yang mahal, ya. Kalau sudah sakit mahal, ya. Tapi untuk menjaga kesehatan insya Allah tidak mahal, ya. Tergantung kita, ya, tergantung niat kita saja. Jadi jaga berat badan juga penting. Jangan sampai berlebihan dan jangan kekurangan. ini kita melihat imun, ya, kita mendeteksi imun kita ini lemah atau tidak, ya, itu salah satunya yang tadi masalah berat badan. Kalau berat badan Anda atau kita tidak ideal, terlalu banyak atau terlalu kurang, ini artinya imun kita ini lemah. Nah, biasanya memiliki penyakit degeneratif, komplikasi, ya. Ini mengganggu imun dalam tubuh kita.
kekebalan tubuh kita. Dan ini penyakit degeneratif ini akan menimbulkan berat badan yang berubah, tidak normal, bisa kelebihan dan bahkan kadang terlalu kurang dari sini. Maka perhatikan, kita perlu check up. Nah, termasuk berat badannya di check up. Jadi berat badan itu, Bapak Ibu sekalian, berat badan itu mempengaruhi sebagai warning, ya. Kalau terlalu banyak itu juga sistem imunnya lemah, sistem organnya juga lemah, apalagi ke sistem saraf, mesti gampang lupa. Nah, ini mempengaruhi sinyal dalam otak. Nah, jadi di otak kita ini, fungsi otak adalah terutama untuk berpikir. Nah, dan otak ini membutuhkan 80%, ya. Ini dibutuhkan adalah nutrisi dari cairan, air putih, dari buah, dan macam-macam banyak. Yang paling dibutuhkan otak dan pembuluh darah kita adalah ikan-ikan, minyak ikan. Nah ini, ikan salmon, ikan hiu itu, lah ini kebutuhan otak kita, terutama itu. Agar tidak terjadi pengendapan, pengentalan pada pembuluh darah kita. Kalau kekurangan asupan itu, maka tubuh ini, ya, program saraf ini terganggu. Kalau sudah sistem saraf pusat di kepala kita ini yang mengelola, mengatur program seluruh tubuh pada. Nah, maka perut, ya, perut itu dikatakan otak kedua. Karena sebagian besar, ya, saraf perut ini ada di otak, di kepala kita ini. Sehingga orang yang memiliki penyakit, ya, ini perhatikan ini. Penyakit liver, penyakit lambung, penyakit diabetes, penyakit usus buntu, penyakit ginjal, ini semua berhubungan dengan otak kita. Nah, kalau kita biarkan, ya kadang kalau belum kena itu kadang masih memudahkan, gampangnya istilahnya, gampangnya menyepelekan ya dong. Kesehatan gini-gini kok ribet iman. Itu hak masing-masing, karena itu sehat itu juga pilihan. Ya, tapi kita bisa melihat fakta di masyarakat, mereka yang mengabaikan, ya, saya katakan lagi, di kesehatan itu kalau apapun kalau tidak dirawat pasti rusak, dah, itu titik utamanya. Ya. Apalagi yang sudah sakit, tidak diperhatikan dan dirawat, pasti lebih parah. Ya, karena kita bicara masalah kesehatan, di mana-mana sama, dengan dokter pasti sama. Tapi terkadang ya, kalau kita perhatikan, tubuh kita ini yang menentukan adalah kesehatan. Ini, maka kita harus semangat dalam menjaga kesehatan. Tadi ya, jangan nunggu sakit baru cari obat, baru terapi, jangan. Cegah, terapi itu untuk pencegahan. Tapi kalau sudah sakit, ya diobatkan, seperti itu. Itu jadi kita tadi saya ulangi poin-poinnya saja, ya. Pertama, kita bersihkan semua polusi, ya, polusi. Mungkin lo total dari udara, karena udara yang kotor dia sifatnya adalah asam. Asam ketika masuk ke dalam tubuh kita, padahal tubuh kita itu tidak butuh asam, dan sirian pantangan tubuh kita adalah asam. Kadar asam dalam tubuh kita kalau meningkat itu merusak tuh kesehatan. Itu bisa timbul pengkristalan, ya, batu dalam tubuh kita. Maka seperti itu, dicukupi kebutuhan protein kita dengan mengkonsumsi, ya, terutama ini, ya, susu kambing etawa, ya. Silakan mau meras sendiri punya kambing. Jadi susu kambing etawa itu protein yang sangat bagus dan dibutuhkan tubuh kita. Itu lemaknya sangat rendah. Nah ini. Jadi Bapak Ibu semuanya yang menyimak video ini, terutama pasien-pasien saya dimanapun Anda berada, mari kita perhatikan apa yang saya sampaikan tadi. Jadi seperti makanan-makanan yang terutama yang memiliki unsur purin yang tinggi, itu dihindari dulu. Terpenting adalah minum air putih secara cukup.
Penting, air putih ini sangat penting. Karena yang bisa mendetek racun, membersihkan kotoran dalam tubuh kita itu pertama air putih. Maka tidak heran kalau orang sudah makannya kadar kolesterolnya tinggi, tapi olahraganya air putihnya kurang, gaya hidupnya tuh rusak, maka pasti kakinya sering pegel, perutnya sering bermasalah, BAB tidak lancar, sering sembelit, sakit perut, asam lambungnya naik. Karena apa? Terjadi tekanan yang seharusnya toksin ini bisa keluar tapi tertimbun di dalam tubuh. Akhirnya apa? Timbul penyumbatan dan terjadi sebuah penyakit. Jadi penyakit itu diawali dari gangguan dulu, tidak langsung sakit. Jadi akumulasi dari gaya hidup, akumulasi bertahun-tahun, ya, tidak disadari, akhirnya menjadi penyakit. Jadi perjalanan penyakit itu tidak cepat sejak kecil. Nah ini, apalagi yang memiliki genetik keturunan penyakit diabetes, penyakit-penyakit seperti stroke, itu gennya itu. Kalau nggak dijaga, ya mikirnya jangan, itu kan dari bahasa sana-sana jangan. Karena genetik itu bisa mengenai ke genetik yang keberapa pun bisa. Namanya genetik. Ya, keturunan dari hormon ya itu. Maka tetap ya perbaiki pola hidup. Tuh. Cegah sejak dini, dimulai dari diri kita. Nah, insyaallah. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Semoga bermanfaat, dan pada pasien-pasien semoga diberi kesabaran dan kesembuhan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.